Bacaan dari nubuat Yefanya. Bersorak-sorelah, hai putri Sion. Bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berserulah dan bersorak-soralah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-soralah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewatakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih kuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah ada di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, kita masuki Minggu Advent yang ketiga. Tadi saya katakan sebagai Minggu Gaudete, sukacita. Kita di masa Advent ini diajak untuk bersukacita menantikan Sang Juru Selamat yang akan datang. Ya, ada 3 tokoh Advent yang kita kenal dalam bacaan-bacaan selama masa Advent. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya yang meramalkan yang akan datang, yang mengajak kita meluruskan jalan bagi Tuhan, yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis sebagai tokoh Advent yang kedua yang hari ini tampil dalam bacaan Injil, memberikan solusi-solusi atau apa yang harus kita buat dalam rangka pertobatan.
Kalau zaman dulu orang datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka bertobat sebagai wujud pertobatan, mereka menerima pembaptisan. Lalu mereka juga diberikan petunjuk bagaimana buah pertobatan itu. Bukan sekedar berbalik mengikut Tuhan, tapi mereka juga harus melakukan apa yang harus dia lakukan untuk sesamanya. Menarik di sini, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah membagikannya dengan yang tidak punya. Kesediaan untuk berbagi, wujud pertobatan, saya bertobat, saya akan berbagi dengan sesamaku. Ya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah berbuat demikian juga. Mau berbagi dengan sesama yang berkekurangan, lebih-lebih di masa pandemi ini. Berikut juga bertanya, apa yang harus kami perbuat untuk pemungut cukai? Ya, dikatakan janganlah menagih lebih banyak, acap kali kita serakah. Untuk mau ugahari di masa Advent, kita diajak untuk tahu diri. Berikut para prajurit. Janganlah merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi perbuatan-perbuatan konkret untuk membantu sesama dalam hidup sosial kemasyarakatan. Bisa diterjemahkan untuk masa kini. Kita harus peduli juga. Baru saja ada erupsi Gunung Semeru, jangan tidak tahu. Ya, beberapa paroki buat kegiatan sosial, mengapa kita tidak juga ikut ambil bagian? Memang banyak sumbangan di sana ya, tapi sedikit-sedikit kita harus punya rasa kepedulian dengan sesama kita yang menderita terkena bencana di sekitar Gunung Semeru. Ya, ini contoh ya. Apalagi yang bisa kita buat dengan di masa pandemi ini, kita harus peka kepada sesama agar banyak orang bersukacita karena Tuhan. Ya. Masa Advent kesempatan untuk bertobat dengan berbuat sesuatu bagi kebaikan sesama. Maka contoh-contoh yang kita temukan dalam kitab suci atau kita hadapi dalam realitas hidup ini seturut nasihat Santo Yohanes Pembaptis. Tokoh Advent yang ketiga siapa? Bunda Maria. Maka lagu Advent kadang-kala ya, marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan diwatakan para nabi dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang penuh kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Kamu kapal? Ini doanya. Ini lagu di Mada Bakti juga ibadat ya, untuk ibadat sore atau doa-doa. Dan ini sudah menjadi doa kita, juga lagu kita. Zaman dulu juga ada yang bahasa Latin, Rorate celide supe, datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat. Saya kira orang kuno, ya kita semua yang dalam liturgi ada itu ya. Kita diajak untuk menanti kedatangan Tuhan, Tuhan segera datang. Bersukalah hai umatmu, hampir datang utusanmu. Mengapa engkau bersedih, mengapa susah, aku datang, janganlah takut, dan seterusnya. Lagu-lagu Advent membawa kita untuk sukacita, Tuhan akan datang. Ya, kapan? Ya, sambutlah, Maranatha, datanglah Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kita tidak tahu, tapi kita diajak untuk berjaga-jaga, berdoa, menanti kedatangannya. Nanti setelah tanggal 16, kedatangan Tuhan yang kedua. Yang pertama, kita rindukan bersama keluarga menyambut Natal. Hari ini kita diajak bersukacita bersama Yohanes Pembaptis, agar kita sungguh-sungguh siap menyambut kedatangannya di saat yang kita tidak sangka-sangka. Dengan aktivitas kita harian, berjaga dan berdoa. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita